Hai gengs, terima kasih untuk kamu yang sudah mampir. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata dengan judul Captain Phillips. Film ini mengisahkan pengalaman seorang kapten kapal bernama Richard Phillips. Ia menuliskan pengalamannya ketika menghadapi para pembajak dari Somalia. Film ini dibintangi oleh aktor besar Tom Hanks yang dirilis pada tahun 2013 dan disutradarai oleh Paul Greengrass. Di Underhill, Vermont, seorang pria bernama Richard Phillips sedang bersiap-siap untuk menuju pelabuhan yang berada di Oman. Hari itu, sang kapten ditugaskan untuk membawa sebuah kapal kargo MV Maersk Alabama dari pelabuhan Salalah, Oman menuju pelabuhan Mombasa di Kenya. Setelah memeriksa rute perjalanan, sang kapten sadar betul kalau mereka akan melewati perairan terbuka Somalia yang sangat rawan pembajakan. Sang kapten pun meminta semua anak buahnya untuk memperketat keamanan dan menutup semua pintu. Di tengah perjalanan, kapten lalu meminta anak buahnya bersiap-siap melakukan pelatihan darurat. Attention all crew. Namun satu hal yang tak disangkanya, sang kapten benar-benar mendapati dua buah perahu kecil sedang mendekati ke arah mereka. Sang kapten lalu meminta semua anak buahnya untuk bersiap-siap. Got it. Get the crew back to the muster stations. Kapten lalu memutar arah beberapa kali untuk memastikan kalau perahu itu memang benar-benar menuju mereka. Kapten lalu segera meminta bantuan darurat pada angkatan laut. Mereka pun mendapat respon dan diberikan arahan untuk mengaktifkan selang air dan menutup semua akses masuk ke kapal. Mereka pun menenangkan sang kapten dan mengatakan kalau itu hanyalah kapal nelayan biasa. Melihat para pembajak itu semakin mendekat, sang kapten lalu berpura-pura menghubungi salah satu kapal perang dan pesawat udara. Coalition Warship 237, this is Maersk Alabama. Go Alabama. Copy, Alabama. Taktik itu pun cukup jitu hingga membuat salah satu perahu berbalik arah. Cylinder number 5. Do it. Kapten lalu menambah laju kapal dan beberapa kali memutar arah agar tercipta gelombang untuk menghambat perahu. Strategi itu pun berhasil hingga membuat mesin perahu para pembajak menjadi rusak. Untuk saat ini mereka cukup berhasil, tapi sang kapten tetap memperingatkan anak buahnya untuk tetap bersiaga karena ia yakin para pembajak akan kembali lagi. Karena mesin perahu mereka menjadi rusak, para pembajak pun kembali ke kapal pimpinannya. Seorang pria bernama Muse yang sangat ngotot untuk menyerang kembali, lalu meminta pimpinannya menyediakan perahu yang baru. Benar saja, pagi harinya Kapten Phillips mendapati perahu Muse kembali mendekat. Kapten kembali meminta bantuan angkatan laut dan meyakinkan mereka kalau perahu yang mendekat bukanlah nelayan biasa. Muse tiba-tiba menghubungi kapten dan meminta agar mereka menghentikan kapal. Tentu saja sang kapten tidak menurut. Kapten lalu meminta anak buahnya untuk menyalakan selang air dan menutup semua akses masuk. Muse pun segera mencari celah agar dapat mencapai kapal. Kapten lalu meminta anak buahnya untuk segera bersembunyi di ruang mesin. Business.
We want money. Kru kemudian mematikan mesin kapal. Where is your crew? I don't know. Here, Hal tersebut membuat Muse curiga kalau ada beberapa orang kru yang sedang menyusun strategi untuk melawan mereka. Muse lalu mengancam kru yang sedang bersembunyi untuk segera menemui mereka. I kill all your friends. 1 minute. Menyadari bahaya itu, Kapten Phillips pun melakukan pendekatan dengan Muse. money. You said this was just business. Muse pun terlihat sepakat. Ia lalu memutuskan untuk membawa kapten memeriksa seluruh ruangan kapal. Kapten lalu membawa mereka ke dapur untuk mengambil beberapa minuman. Di sana kapten sempat melihat salah satu krunya sedang bersembunyi. Untunglah Muse memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Get that looked at. There's a first aid kit back in the engine control room. Sang kapten pun menawarkan untuk mengobati luka anak buah mereka dengan mengambil kotak P3K terlebih dahulu. Muse lalu memerintahkan anak buahnya untuk kembali bersama sang kapten, sedangkan dirinya akan mencari di mana para kru bersembunyi. Kesempatan itu digunakan para kru untuk melumpuhkan Muse. Para kru yang telah berhasil menawan Muse lalu meminta untuk melakukan kesepakatan. Para kru meminta mereka untuk melepaskan kapten yang kemudian mereka juga akan melepaskan Muse. No. See, there he is. Saat sekoci telah disiapkan, ternyata para pembajak menginginkan sang kapten untuk ikut bersama mereka karena mereka masih menginginkan uang yang lebih banyak. Demi keselamatan semua anak buahnya, kapten pun menurut. Muse akhirnya dilepaskan dan ikut ke dalam sekoci. And then you drop. Bainbridge Charlie Oscar, over. Seperti yang diharapkan, salah satu kapal angkatan laut akhirnya ditugaskan untuk segera menuju lokasi di mana Kapten Phillips disandra. Everything gonna be okay. Di dalam sekoci, Muse yang melihat sang kapten begitu gelisah mengatakan kalau mereka tak akan melukainya. Mereka hanya akan membawanya ke Somalia untuk ditukarkan dengan sejumlah uang, dan setelah itu mereka akan melepaskannya. Di luar, Muse baru sadar kalau kapal Alabama ternyata masih berjalan dengan normal, dan ia yakin kapal tersebut akan ikut berlabuh ke Somalia. Itu tentu saja adalah hal yang lebih menguntungkan mereka. Pagi harinya, sang kapten melihat luka di kaki salah satu anak buah Muse akan infeksi. Ia lalu meminta izin agar ia diberikan kesempatan mengobati luka itu. Tapi tiba-tiba ia dicegat ketika melihat sebilah pisau di tangannya. Hey! What you gonna do with this? Di luar, pihak Angkatan Laut terus memantau posisi sekoci mereka. Pihak Angkatan Laut bahkan sudah mendapatkan identitas para pembajak. Mereka pun diberikan batas waktu dalam misi pembebasan Kapten Phillips. Menjelang siang, Kapten Phillips pun mulai merasa kehausan. Ia lalu meminta sedikit air untuk diminum. Mengingat persediaan makanan dan minuman yang akan segera habis, Muse pun menghubungi salah satu pimpinannya untuk menjemput mereka dengan kapal. Sayangnya, dengan alasan kapal sedang mengalami kerusakan, mereka menolak untuk menjemput tim Muse. Di pangkalan Angkatan Laut Virginia, terlihat pemerintah Amerika Serikat sedang mempersiapkan diri untuk melakukan penyelamatan kepada Kapten Phillips. Tak tanggung-tanggung, perintah tersebut berasal dari Gedung Putih. Di dalam sekoci, mereka pun merasa mulai pengap. Salah satu anak buah Muse lalu mencoba memecahkan kaca jendela dengan menggunakan senapannya. Melihat itu, Kapten Phillips pun memperingatkan agar tak menggunakan senjata yang masih berpeluru karena senjata api bisa meledak dan melukai orang-orang. Tiba-tiba kapal perang yang akan membebaskan Kapten Phillips pun telah tiba. Mereka menawarkan air dan makanan demi memastikan sang kapten dalam keadaan baik. Karena negosiasi berjalan begitu tegang, salah satu anak buah Muse pun menembakkan senjatanya di dekat kepala sang kapten. Mendengar tembakan itu, pihak Angkatan Laut segera menjauh agar para pembajak lebih tenang dan tidak berlaku nekat. Muse terpaksa harus menjelaskan kalau sang kapten baik-baik saja.
Namun kali ini Muse akan memutuskan untuk bernegosiasi lagi saat ia berada di Somalia. Kapal angkatan laut makin berdatangan. Kapten Phillips mengingatkan Muse untuk menyerah saja karena ia yakin pihak angkatan laut akan lebih memilih menenggelamkan sekoci mereka daripada membiarkan mereka sampai di Somalia. Sir, one Somali is extracted. Brim is headed in. Aye, sir. Muse merasa kalau ia sudah terlambat untuk menyerah. Ketika mulai gelap, kapten pun beralasan untuk buang air. Untunglah ia diizinkan. Merasa ia akan mampu mencapai kapal perang, kapten pun nekat terjun dan berenang. Menyadari sang kapten telah kabur, Muse segera memutar sekocinya. Sayangnya sekuat apapun ia berhasil kabur, mereka tetap dapat menangkapnya lagi. Karena kesal dengan ulah nekat sang kapten, mereka pun beberapa kali memukulnya. Malam itu pihak angkatan laut segera mengepung sekoci mereka dan memaksa untuk segera menyerah. Dalam posisi tersudut, Muse keluar dan mengancam akan membunuh sang kapten. Melihat kenekatan itu, pihak angkatan laut pun kembali membujuk Muse untuk kembali bernegosiasi. Meski terlihat kesal dan merasa dipermainkan, mau tak mau Muse pun sepakat, apalagi identitas mereka sudah terlanjur terbongkar. Sesuai kesepakatan, Muse lalu dibawa ke kapal dengan alasan akan dipertemukan dengan pimpinan mereka dan mengambil sejumlah uang yang diinginkan. Sementara sekoci mereka mulai ditarik mendekati kapal dan beberapa penembak jitu sudah mulai bersiap. Seolah menyadari kalau pihak angkatan laut akan segera mengeksekusi para pembajak, kapten lalu segera mengenakan kaos kuning yang diberikan oleh pihak angkatan laut sebagai kode bagi para penembak jitu. Merasa sebentar lagi akan terjadi hal genting, kapten nekat menuliskan pesan terakhir untuk keluarganya. Melihat itu, salah satu dari mereka pun segera merampas surat sang kapten dan perkelahian pun tak terelakkan. Para pembajak lalu mengikat sang kapten agar ia tak berulah lagi. Kapten Phillips berkali-kali memperingatkan mereka untuk menyerah saja. Ia tahu pihak angkatan laut akan segera menghabisi mereka tanpa terkecuali. Dan benar saja, tak lama kemudian bunyi tembakan terdengar disertai dengan percikan darah para pembajak. Kini suasana menjadi sunyi, tak ada lagi suara apapun selain suaranya sendiri. Dan film pun berakhir. Barcad Abdi for Captain Phillips. Barkad Abdi yang berperan sebagai Muse dalam film ini berhasil mendapatkan penghargaan BAFTA Award sebagai aktor pendukung terbaik. Dia juga menjadi nominasi Oscar pada tahun 2014. Thank you. I was an actor. Barkad Abdi adalah warga negara Amerika yang lahir dan besar di Somalia. Sebelumnya ia adalah seorang supir limusin di Minneapolis. Ia mendapatkan sejumlah pujian dari para kritikus film saat berperan sebagai Muse. Barkad juga mengaku tak menyangka bisa beradu akting dengan aktor sebesar Tom Hanks. Kini ia terus mendapatkan tawaran untuk bermain di sejumlah film. Film ini diangkat dari kisah nyata yang ditulis langsung oleh sang kapten. Ia menulis sendiri kisahnya dalam sebuah buku berjudul A Captain's Diary, Somali Pirates, Navy Seals, and Dangerous Days at Sea. Buku tersebut menjadi dasar pembuatan film ini. Also says the story itself was fueled by a about him giving himself up, and we said, and he's still Meskipun sang kapten dan beberapa kru kapal Mass Alabama berhasil diselamatkan, namun pada kenyataannya beberapa awak kapal justru menggugat perusahaan dengan klaim bahwa mereka telah dimasukkan ke dalam bahaya.
Tuduhan itu pun tak luput untuk sang kapten yang menurut mereka telah mengabaikan peringatan untuk berlayar sejauh mungkin dari pantai Somalia. Pembajakan yang menjadi masalah besar di laut lepas membuat sejumlah pemilik kapal kini menggunakan penjaga yang dilengkapi dengan persenjataan di dalam kapal sejak tahun 2012. Tidak seperti pada masa Kapten Phillips, kini bahkan pemilik kapal sering menyewa penjaga dan melatih mereka keterampilan militer demi pengamanan. Karena miskin di Somalia, para petani dan nelayan tidak memiliki pilihan yang lebih menguntungkan selain menjarah kapal kargo. Ironisnya, meski mereka berhasil mendapatkan hasil rampasan yang cukup banyak, uang tersebut kebanyakan untuk membeli zat adiktif berupa daun kat. Premier film ini digelar pertama kali di London di Film Festival. Film ini pun mendapatkan begitu banyak pujian. Demikian 7 fakta menarik tentang film Kapten Phillips. Semoga kamu terhibur dan sampai jumpa.